Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu juga bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Adipras, channel yang mengulas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada salah satu mobil Chery yang sekarang menjadi backbone atau mobil Chery terlaris, yaitu Chery Tiggo 8 CSH Super Hybrid. Dimana ngomongin mobil ini memang memiliki banyak kelebihan, banyak keunggulan, yang dimana harganya sekitar 515 jutaan, dan di akhir tahun ini tentunya teman-teman bisa mendapatkan potongan harga yang spesial, bahkan harganya bisa di bawah 500 jutaan. Nah, kira-kira seperti apa spek dan fitur-fitur lengkapnya, dan seperti apa kelebihan dan kekurangan kalau dibandingkan dengan pesaingnya yaitu Mitsubishi Destinator? Nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu juga info promo-promo menarik dari Chery, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Sahnas, sales counter Chery Cikarang. Bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Chery, bisa langsung hubungi ke Sahnas di nomor 0856 922 39490. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke showroom kami, bisa datang ke showroom Chery Jababeka Cikarang yang beralamat di Jalan Haji Usmar Ismail, Jababeka 2, Cikarang Utara. Patokannya samping Hotel Ibis, Jababeka. Selain melayani pembelian mobil Chery baru, kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin servis mobil Chery kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami. Atau bisa hubungi Sahnas terlebih dahulu untuk Sahnas bantu bookingkan jadwal servisnya. Sehingga pada saat tiba di bengkel kami, Bapak Ibu tidak perlu mengantri lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Chery baru, Sahnas sudah siapkan banyak promo-promo menarik. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Chery baru secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta, dan Bapak Ibu juga bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Sahnas, Chery Tiggo 8 CSH, DP-nya mulai dari 50 jutaan saja. Lalu Chery Tiggo 8 bensin, DP mulai dari 40 jutaan. Chery Tiggo Cross, DP mulai 25 jutaan. Tiggo Cross CSH, DP mulai 30 jutaan. Untuk Chery E5 dan C5, DP mulai 40 jutaan. Chery Tiggo 9, DP mulai dari 80 jutaan. Chery J6, DP mulai dari 50 jutaan. Dan yang terakhir, model terbaru kita Chery J60, DP mulai dari 70 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 4 jutaan saja, Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Chery terbaru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor 2 tahun sampai 7 tahun. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bisa dibayarkan di tahun depan. Setelah Bapak Ibu memakai mobilnya 1 tahun. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Jadi, bagi ibu bapak yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Chery baru, Bapak Ibu bisa menghubungi ke sana saja. Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, apapun mereknya, akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis
meliputi jasa, oli, dan spare part sampai dengan 4 tahun atau 60.000 km. Selain itu, kita juga akan memberikan garansi kendaraan selama 4 tahun atau 150.000 km. Dan untuk garansi baterai EV dan CSH kita berikan sampai 8 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai mobil Chery dari kami karena selain servis gratis, kita juga berikan garansi yang cukup panjang. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap Bapak Ibu yang membeli mobil Chery di Sahnas, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau voucher nano coating tanpa diundi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin test drive, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi Sahnas, nanti Sahnas siapkan unit test drive-nya. Dan apabila Bapak Ibu tidak ada waktu untuk berkunjung ke showroom kami, cukup kirimkan alamatnya saja, nanti Sahnas bantu untuk bawakan unit test drive-nya ke alamat rumah atau kantor Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Chery, jangan lupa hubungi Sahnas ya. Ingat Chery, ingat Sahnas. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Kak Sahnas dari Chery Sun Motor Jababeka Cikarang. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Chery, nanti bisa juga langsung konsultasi ke Kak Sahnas. Nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri aja. Di deskripsi juga kita lampirkan termasuk harganya, harga para kompetitor dan harga Chery lengkap untuk di bulan Desember 2025 ini. Oke, kita langsung bongkar ya, seperti apa kekurangan dan kelebihan dari Chery Tiggo 8 CSH kalau kita bandingkan dengan Mitsubishi Destinator. Kita lihat di sini yang menarik dari Chery, dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang memiliki banyak fitur, bahkan sampai 17 fitur ADAS. Di antaranya dia sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control, yang mana kalau teman-teman aktifkan cruise controlnya, ketika ada kendaraan yang lebih lambat di depannya, dia bisa menurunkan kecepatan kendaraan di depannya secara otomatis untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Autonomous Emergency Braking serta Automatic Emergency Braking System yang bisa melakukan pengereman otomatis ketika dekat dengan objek. Seandainya driver terlambat untuk menginjak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis untuk menghindari terjadinya kecelakaan depan. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, dan Lane Departure Prevention yang mungkin ini tidak ada di Destinator, yaitu dia bisa menjaga kendaraan ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Bahkan seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia bisa interferensi setirnya untuk mengembalikan ke jalur tengah agar lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan Blind Spot Detection yang akan memberikan peringatan ketika Chery Tiggo 8 CSH ini ada kendaraan di area blind spotnya, yaitu di kanan kiri yang ingin mendahului, dia akan memberikan peringatan. Dan dilengkapi juga dengan Rear Cross Traffic Alert. Jadi pada saat teman-teman mau mundur, ternyata ada kendaraan di belakang atau objek di belakang yang tidak terlihat di spion, dia juga akan memberikan peringatan. Bahkan dilengkapi dengan Door Open Warning. Jadi pada saat kita berhenti, mau buka pintu gitu ya, mau keluar, dirasa bahaya ada kendaraan yang melintas dari belakang yang tidak terlihat di spion juga, dia juga akan memberikan peringatan supaya kita nggak langsung membuka pintu. Selain itu juga dilengkapi dengan Traffic Jam Assist juga, jadi akan membuat mobil ini tentunya nyaman saat kita lagi di kemacetan, serta dilengkapi juga dengan Auto High Beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan fitur-fitur ADAS yang cukup banyak ini, tentunya berkendara dengan Chery Tiggo 8 CSH ini juga akan lebih aman juga. Lalu kita lihat dari desain depannya, dimensinya pun dia juga cukup besar, dimana untuk panjangnya dia memiliki panjang di 4725 mm, lebar di 1860 mm, tinggi di 1705 mm, dan memiliki wheelbase di 2710 mm. Dan Chery Tiggo 8 CSH ini juga memiliki ground clearance yang lumayan tinggi karena memiliki ground clearance di 213 mm. Jadi memang ini memenuhi syarat SUV 7-seater gitu ya. Selain tinggi, dia juga memiliki dimensi yang cukup besar. Jadinya memang sangat cocok kalau bersanding atau bersaing dengan Mitsubishi Destinator. Dan kita lihat dari tampilan depannya, dia tampangnya juga kelihatan agresif. Seperti Chery pada umumnya, dia memiliki desain grill yang cukup lebar, model honeycomb warna hitam glossy, lengkap dengan ornamen-ornamen warna chrome di bagian tengah-tengahnya.
Lalu di bagian tengah dia dilengkapi dengan emblem Chery berwarna chrome. Lalu di bagian tengahnya dia menariknya juga dilengkapi dengan kamera depan karena sudah ada kamera 360 plus dilengkapi juga dengan 4 sensor depan ya. Jadi ada 2 kanan kiri, di tengahnya juga ada 2, sehingga sensor di depannya juga akan membantu keamanan untuk mendeteksi objek-objek yang dekat dengan kendaraan ketika parkir di tempat yang sempit atau mungkin di kemacetan juga. Untuk desain lampunya pun juga kelihatan futuristik, di mana sudah ada lampu DRL di bagian atas ini sudah LED. Dan ini juga bisa bergantian dengan lampu sejanya. Untuk lampu sennya juga sudah LED sequential. Dan untuk lampu utamanya, dia juga sudah pakai LED proyektor untuk lampu dekat dan jauhnya ya. Jadi penerangan di malam hari tentunya sangat maksimal. Walaupun sedikit kekurangan, dia tidak ada fog lamp, tapi ada kayak lubang ventilasi ya yang di bagian samping kanan kirinya ini, sehingga menambah kesan sporty. Dan tentunya dia juga bisa untuk intake udara yang akan mendinginkan roda di bagian belakangnya juga. Lalu di bagian bumper bawahnya ini di finishing warna hitam doff dengan tambahan list ornamen warna chrome atau silver di bagian bawah dengan kisi-kisi ruang terbuka yang di finishing warna hitam doff juga. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat tampilan dari wajah depannya juga tampak kelihatan SUV 7-seater yang maskulin, gagah, dan kelihatan sporty. Dan kelebihan lagi dari Chery Tiggo 8 CS tentunya di bagian mesinnya ya. Kita akan bongkar salah satu kelebihannya juga untuk buka kap mesinnya. Ini sudah hidrolik, serasa kayak mobil-mobil premium gitu ya. Jadi nggak terlalu berat untuk ngangkatnya. Bahkan kita nggak perlu cari cantolan-cantolannya juga gitu ya. Jadi langsung angkat, dia akan seperti ini. Selain itu juga dilengkapi dengan peredam. Dan ngomongin mesinnya, ini adalah mesin yang cukup luar biasa. Tentunya dia memiliki keunggulan karena dibekali dengan mesin plug-in hybrid, yaitu dibekali dengan mesin EV juga atau motor listrik yang bisa dicas, yang bisa menempuh jarak hingga 120 km dengan tenaga di 204 PS dan torsi di 310 Nm. Artinya kalau teman-teman misalkan dipakai pulang pergi ke kantor kurang dari 100 kilo atau maksimal 120 kilo, teman-teman sebenarnya nggak perlu beli bensin ya, karena bisa pakai mesin EV-nya aja. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan mesin bensin hybrid 1500 cc yang memiliki tenaga di 143 PS dan torsi di 215 Nm. Bahkan kalau misalkan dikombin antara motor listrik dan juga bensinnya, ini dia memiliki tenaga yang sangat powerful di 347 PS dan torsi di 525 Nm. Jadi tenaganya sangat besar, torsinya juga besar. Bahkan kalau teman-teman isi full tank gitu ya, BBM-nya dari kosong sampai full, kemudian juga dicas juga untuk baterainya full juga, itu kalau teman-teman bawa pakai mobil ini, diklaim bisa menempuh jarak 1200 sampai 1300 km. Artinya kalau teman-teman pergi ke Bali dari Jakarta itu hanya sekali pengisian aja. Ini juga sangat luar biasa ya. Dan kelebihannya lagi dari plug-in hybrid, ketika teman-teman sulit di daerah menemukan charging station, teman-teman juga bisa isi BBM-nya aja. Nanti yang bekerja adalah mesin bensin hybridnya tadi ya. Jadi cukup irit juga karena sudah pakai mesin hybrid. Sekarang kita bongkar dari eksterior sampingnya ya. Kita mulai dari kaki-kakinya. Ini dilengkapi dengan velg R19. Kelihatan sporty juga, warnanya two tone polish. Dengan profil ban di 235/50. Dengan merek ban Continental ya. Ini juga cukup mahal juga untuk tipe dari bannya juga. Kemudian dia menariknya juga sudah rem cakram di depan. Sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Bahkan juga sudah ada TPMS-nya juga ya. Jadi teman-teman akan mengetahui berapa tekanan ban masing-masing 4 rodanya gitu ya. Lalu di bagian atasnya juga ada over fender, walaupun dia cukup tipis gitu ya, tapi menambah kesan yang sporty, maskulin tentunya ya, yang seolah-olah tarikannya dari depan, samping sampai ke belakang itu menyambung. Kemudian di bagian bawah pintu-pintunya ini dia juga ada set skirt atau body kit yang di finishing warna hitam doff, lengkap dengan list warna chrome juga yang menambah kesan elegan. Untuk spionnya, ini untuk housing atau covernya di finishing warna body, dilengkapi dengan lampu sen yang sudah LED, kacanya bisa diatur secara elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, dan tentunya sudah auto folding juga ya, atau connect dengan remote-nya. Dan ada blind spot monitoring, serta di bawah spionnya juga tentunya ada kamera samping di bawah spion kanan kirinya, karena tadi sudah ada kamera 360-nya. Lalu di bagian kacanya, atas bawahnya juga menariknya ada list warna chrome
sehingga akan menambah kesan yang elegan dari samping juga. Dan untuk roof railnya di kanan kiri ini juga di finishing warna silver juga ya, jadi senada dengan list chrome yang ada di bagian kaca-kacanya. Dan untuk handle pintunya ini juga cukup modern, modelnya dia yang frameless, jadi ketika teman-teman nanti kunci dia akan rata dengan bodinya, dan kalau misalkan teman-teman nanti buka kunci pintu-pintunya dia akan membuka seperti ini juga ya, baik depan ataupun belakangnya juga sama seperti ini. Dan untuk roda belakangnya menariknya juga dia tidak ketinggalan dengan roda depannya, yang dimana untuk pengeremannya juga sudah dibekali dengan rem yang sudah cakram juga, jadi depan belakangnya sudah cakram. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat di sini tampilan eksterior sampingnya dia juga kelihatan gagah, maskulin, dan juga kelihatan sporty. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas juga dilengkapi dengan antena model strip view atau shark fin antena. Lalu untuk roof spoilernya di sini juga kelihatan elegan ya. Adalah stop lamp di bagian tengahnya, ini juga kelihatan atraktif. Kacanya pun juga sudah pakai kaca antibun, dilengkapi dengan wiper belakang juga. Dan menarik untuk lampu malamnya, ini seolah-olah dia menyambung tarikannya dari kanan ke kiri. Dan di bawahnya juga modelnya metrik-metrik, jadi tampak kelihatan elegan dan sporty. Lengkap dengan lampu rem yang sudah LED, lampu seinnya juga LED, begitu pula dengan lampu mundurnya juga sudah LED. Ada emblem logo Chery berwarna chrome di bagian tengahnya, dan ada kamera belakang juga ya di bagian tengah ini, karena kameranya sudah ada 360. Ada logo CSH-nya yang menunjukkan tipe atau teknologi mesinnya juga, dan di kirinya ada emblem 38 berwarna chrome. Dan di bagian bumper tengahnya dia juga ada 2 parkir sensor, serta ada 2 lagi di kanan kirinya, jadi total ada 4 sensor untuk keamanan saat mundur. Selain dibantu kamera 360, ada 2 lampu reflektor juga di kanan kirinya. Dan kita lihat desain dari bumpernya, dia juga tampak kelihatan sporty ya. Desainnya berpadu antara warna hitam doff di atas, di bawahnya warna abu-abu glossy dengan desain yang cukup sporty, bahkan tampak kelihatan kayak 2 muffler di bagian kanan kirinya, walaupun memang ini hanya hiasan aja. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat di sini memang tampilan eksterior belakangnya dia tampak kelihatan gagah juga, kelihatan sporty, dan kelihatan modern. Dan yang menarik dari kunci Chery, dimana kalau kita mendekat mobil aja dia langsung terbuka otomatis untuk lock dari pintu-pintunya gitu ya. Saat kita jauh dia juga bisa mengunci secara otomatis. Jadi buat teman-teman yang sering lupa gitu ya, habis nyetir langsung ditinggal belum dikunci gitu ya, teman-teman tentunya cocok juga dengan mobil ini, karena mobil ini bisa kunci buka otomatis ketika jauh dan dekat kuncinya. Dan untuk kuncinya sendiri juga kelihatan desainnya elegan ya. Ada tombol lock, kemudian ada untuk membuka bagasi belakangnya, kemudian ada tombol unlocknya, serta untuk menghidupkan mesin juga bisa dari remote. Dan di belakangnya juga ada logo Chery warna chrome ya, dan tampak kelihatan memang elegan dari kuncinya karena dia ada aksen-aksen chrome dan berpadu dengan warna hitam glossy. Dan yang menarik, mobil ini juga bisa kita buka kacanya dari remote aja. Jadi kalau misalkan cuaca panas, teman-teman biar nggak terlalu panas di dalam, teman-teman bisa buka kacanya seperti ini. Semua 4-empatnya terbuka, dan ini dia sudah ada fitur jam protectionnya, artinya ada fitur anti kejepitnya juga gitu ya. Dan teman-teman kalau misalkan mau nutup, dia tinggal tekan tombol locknya aja ya. Dia akan tertutup secara otomatis juga 4 kacanya juga ya. Dan teman-teman bisa hidupkan mesin. Kalau di sini kita langsung praktekkan aja ya, kondisi terkunci. Jadi tekan lama aja tombol hold-nya. Nah memang salah satu kelebihannya dia nggak ada suara mesin gitu ya, karena yang bekerja hanya motor listriknya aja atau mesin EV-nya ketika kita baru hidupkan gitu ya. Saat nanti kita misalkan masuk ke dalam gitu ya, kita coba langsung buka. Nah ini semua kelistrikannya dia terlihat sudah hidup secara otomatis gitu ya. Ini salah satu kelebihan teknologi di Chery Tiggo 8 CSH yang mungkin tidak ada di kompetitornya tadi juga. Untuk door trim depannya ini juga cukup menarik karena di bagian atas ini sudah dilapis soft touch pakai kulit. Ini bahannya Alcantara ya, jadi empuk banget di sini. Kemudian di armrestnya juga dilapis soft touch juga, untuk kulitnya dia standar ya. Kemudian ada laci kecil, ada tombol-tombol power window-nya semuanya sudah all auto sampai kaca-kaca belakang.
Lalu ada motif-motif wooden panel warna abu-abu juga, untuk handle pintunya di finishing warna chrome. Ada tombol central lock dan ada tweeter di bagian atas juga ya. Dan ini di finishing warna chrome, lengkap dengan ambient LED juga yang bisa menyala sehingga menambah kemewahan juga. Lalu yang menarik, untuk speakernya juga pakai Sony juga gitu ya. Jadi tentunya premium juga, jadi bukan merek yang standar. Lalu ada satu cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya juga tampak kelihatan modern gitu ya, simple tapi kelihatan mewah dan kelihatan kekinian banget. Di bagian tengah juga ada model wooden panel di sini, lengkap dengan list warna chrome, termasuk di bagian AC-nya juga, dan tentunya sudah bahan soft touch juga. Kemudian di sini ada pengaturan untuk lampu-lampu utamanya ya, termasuk ada pilihan auto, ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya yang sudah power tailgate, bisa dari sini juga. Lalu untuk membuka tangki BBM-nya juga tinggal pencet di sini aja. Lalu di bagian bawah dia juga ada airbag ya, atau keni airbag, jadi untuk melindungi di bagian lutut. Serta kita lihat untuk pedal-pedalnya juga kelihatan sporty ya, terutama di bagian gasnya hanya ada pedal gas dan rem saja ya, karena semuanya matic untuk Tigo 8 CS ya. Tapi menariknya juga mendapatkan footrest juga di bagian kirinya. Dan yang menarik lagi untuk bahan joknya, ini benar-benar sudah dilapis kulit full, bahkan pakai bahan Alcantara. Jadi bahan kulitnya ini benar-benar empuk dengan motif-motif wajik dan bintik-bintik yang integrate dengan ventilated AC-nya juga. Jadi ada pendingin dan pemanas joknya. Serta yang menarik untuk di bagian jok depannya ini, baik pengemudi dan penumpang depan sudah ada airbag samping ya. Bahkan untuk di bagian pengemudi, airbagnya tidak hanya di kanan aja, tapi juga ada airbag di bagian kirinya karena sudah dilengkapi dengan 10 airbag. Selain itu pengaturan-pengaturan juga menarik karena sudah elektrik semuanya, baik untuk pengaturan sandarannya, kemudian untuk maju mundurnya, pengaturan untuk ketinggian joknya juga ada 4. Lalu ada pengaturan untuk lumbarnya juga atau di bagian pinggangnya, jadi bisa disesuaikan ketebalannya sesuai dengan kenyamanan kita juga. Jadi tentunya kalau dibandingkan dengan kompetitornya ini lebih unggul ya, karena untuk power seatnya dia lebih lengkap. Dan di bawah sini juga ada sekap flat warna silver dengan motif-motif. Untuk setirnya di modelnya 3 spoke dan sudah dilapis kulit ya. Ini di bagian kanan kirinya juga ada aksen warna chrome, lengkap dengan warna hitam glossy juga perpadu. Termasuk di tombol-tombolnya juga di finishing warna hitam glossy ya. Di bagian kanan ini dia ada untuk pengaturan head unit audio atau audio steering suite, lengkap dengan voice command juga. Nanti kita akan coba. Kemudian di kirinya ada tombol-tombol untuk mengaktifkan adaptive cruise controlnya dan lane keeping assist-nya juga. Di tengahnya ada logo Chery berwarna chrome serta dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Dan untuk setirnya ini juga bisa diatur naik turun, sudah bisa maju mundur juga secara manual ya, sudah tilt dan teleskopik. Lalu di belakang setir sebelah kanannya ini tidak saklar untuk menghidupkan lampu, tapi ini adalah transmisinya ya. Ini juga cukup modern. Jadi kalau teman-teman misalkan mau drive tinggal tarik ke bawah, atau kalau misalkan teman-teman mau mundur tinggal dorong ke atas, atau mau parkir tinggal pencet yang di bagian tombol ujungnya. Dan di kirinya dia ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper belakang dan depannya, ini juga sudah ada pilihan auto ya. Jadi kalau teman-teman pilihkan auto, ketika ada hujan secara otomatis nanti wipernya akan hidup gitu ya, dan ini sudah intermittent juga. Dan untuk speedometernya ini juga cukup menarik, dia pakai layar LCD 10,25 in ya, jadi sangat jelas, besar, dan tentunya juga tampak modern, lengkap dengan indikator-indikator yang cukup lengkap ya, mulai dari TPMS, kemudian indikator untuk ADAS-nya juga ada, untuk bahan bakarnya, kemudian untuk baterainya berapa persen gitu juga ada semuanya ya. Jadi tentunya ini akan membantu sepanjang kita perjalanan, dan layarnya juga cukup besar sehingga ini tentunya fitur-fitur atau indikator-indikatornya sangat detail untuk ditampakkan di sini semua. Untuk head unit audionya dia juga cukup besar, 15,6 in ya, modelnya segi panjang, dan dia juga floating tipis, kelihatan modern, dan fitur-fiturnya juga lengkap gitu ya. Tidak hanya untuk head unit audionya aja, selain ada Android Auto, Apple CarPlay di sini, teman-teman juga bisa atur untuk AC-nya juga ya di sini ya. Jadi mulai dari suhunya, kemudian arah semburannya, kemudian juga dari rotasi udaranya, bahkan juga sudah diatur bisa dual zone juga ya. Jadi bisa dibuat sinkronis juga. Bahkan untuk pengaturan dari ventilated joknya juga, AC yang di jok depan kanan kiri ini, dia juga pengaturannya dari sini. Selain itu teman-teman juga bisa lihat fitur-fitur lainnya. Seperti di sini ada navigasi, kemudian koneksi ke telepon, kemudian galeri, kamera 360 juga ya. Bisa ditampilkan juga di sini. Jadi view-nya itu juga cukup bening ya, karena sudah full HD juga untuk kameranya.
Kemudian teman-teman juga bisa atur juga untuk kendaraannya juga ya. Jadi mulai dari untuk kunci-kuncinya, kemudian tailgate-nya juga, kemudian rear view mirroring foldingnya, kemudian juga teman-teman bisa atur untuk ADAS-nya juga ya di sini ya. Jadi lengkap sekali untuk ADAS-nya tadi, ada sekitar 17 ADAS. Kemudian head-up display-nya juga teman-teman bisa diatur ya. Jadi tadi ketinggalan, kalau teman-teman misalkan lagi nyetir itu bisa tinggal lihat kaca lurus, itu ada head-up display atau HUD yang akan membantu teman-teman sepanjang perjalanan ya. Jadi nggak harus lihat speedometer untuk lihat kilometer dan sebagainya, bisa dari HUD juga yang ada di pantulan kacanya juga. Jadi ini tidak hanya head unit audio biasa, tapi memang ini boleh dibilang nyawanya dari mobil juga ya. Karena apa? Bahkan untuk rem tangannya juga di sini ada auto hold, kemudian ada fitur-fitur lain ya seperti untuk pengaturan kaca spionnya bahkan dari sini, ESC-nya juga dari sini. Dan beberapa fitur lain termasuk hill descent control kalau lagi teman-teman di turunan juga diaktifkannya dari head unit audio juga. Jadi memang benar-benar lengkap dan tentunya ini benar-benar canggih gitu ya. Dan yang menarik lagi, teman-teman bisa gunakan perintah suara juga. Teman-teman tinggal tekan tombol yang di setir kanan ya, yang gambar orang ngomong, kita tekan. Open sunroof. Oke. Sunroofnya langsung terbuka secara otomatis ya. Jadi mobil ini juga punya sunroof dan panoramik yang gede yang bisa dibuka secara elektrik, baik dari perintah suara ataupun tombol yang ada di atas nanti kita tunjukkan. Selain itu juga teman-teman bisa perintah yang lain seperti buka jendela kanan kiri atau empat-empatnya gitu ya, atau teman-teman minta diaturin AC atau hidupin radio dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau pakai mobil ini kalau lagi sendirian serasa tetap punya teman atau punya asisten juga gitu ya, tinggal perintah-perintah aja. Kemudian di belakang head unit audionya juga masih ada speaker juga ya yang cukup besar. Kemudian di bagian tengah ini tampak kelihatan elegan ya nuansanya, ada motif-motif wooden panel warna abu-abu. Dan menariknya di tengah ini juga dilengkapi dengan wireless charger ya, walaupun satu di kanan aja, tapi tempat penyimpanan handphonenya ada dua ya. Dan ini benar-benar seukuran handphone, jadi kelihatan minimalis dan dia terbuka seperti ini. Selain itu di sini juga ada mode berkendaranya. Teman-teman bisa pilih dari normal, kemudian sport, kemudian juga ada eco mode juga gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, kemudian ada tombol untuk pilihan hidupin EV atau HEV-nya ya. Jadi bisa dihidupkan hanya motor listrik aja. Kalau tadi teman-teman misalkan sudah di charge full gitu ya, terus di bawah 120 km jaraknya, teman-teman bisa pakai EV-nya aja tanpa mengeluarkan bensin. Atau kalau misalkan lagi habis ya untuk baterai motor listriknya, teman-teman bisa pakai mesin hybridnya juga ya. Jadi isi bensin diaktifkan untuk each EV-nya juga. Lalu di sini ada tombol untuk menghidupkan rear defogger dan front defogger juga, serta ada pilihan untuk tombol AC serta pilihan auto climate-nya juga. Dan di kirinya dia juga ada dua tempat penyimpanan untuk cup holder atau untuk naruh botol minum. Desainnya juga kelihatan tampak elegan dengan aksen-aksen warna chrome berkombinasi dengan wooden panel di sekitarnya. Kemudian untuk konsol box-nya juga tampilannya kelihatan elegan ya, sudah dilapis soft touch seperti ini. Bahkan untuk bukanya tinggal pencet kayak gini, dia akan terbuka kanan kiri ya. Dan ini sangat ergonomis banget baik penumpang ataupun driver juga. Dan menariknya selain box-nya itu dalam dan besar, dia juga ada cool box-nya juga nih, karena dia integrate dengan ventilasi AC sehingga kalau teman-teman masukin minuman di sini, minuman bisa sejuk atau dingin. Selain itu di bawah sini juga masih ada storage lagi ya, cukup besar, bisa untuk naruh tas cewek juga masih muat mungkin ya. Dan menariknya tidak ada tempat penyimpanan, tapi dia juga dilengkapi dengan dua colokan, model Type C dan model Type A. Lalu di sini juga kelihatan ada gantungan juga ya, bisa untuk gantungan beban 4 kg. Ini juga cukup menarik kalau misalkan teman-teman bawa kantong kresek gitu ya buat sampah atau buat tempat makanan, bisa digantung dari sini. Kemudian ada laci tertutup juga yang cukup besar tentunya standar. Kemudian di bagian atas ini juga dia lapisannya soft touch ya. Di sini kemudian ada motif wooden panel juga, kemudian ada list warna chrome yang seolah-olah menyambung sampai ke door trim. Dan di bagian atasnya pun bahan dari dashboardnya ini dari kanan ke kiri sudah soft touch semuanya, bahannya Alcantara juga ya, ada airbag juga untuk penumpang depan dengan kisi-kisi yang tentunya ada list warna chrome-nya juga. Selain itu juga dia ada ambient LED juga ya, yang seolah-olah menyambung sampai ke bagian door trim juga, yang bisa diganti-ganti seperti ini.
Jadi ada pilihan warna yang cukup banyak. Jadi teman-teman bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya secara keseluruhan tampilan dari dashboardnya sekali lagi. Memang dia tampak modern, kelihatan minimalis, tapi kelihatan mewah juga. Untuk spion dalamnya dia masih standar ya, tapi framenya kelihatan tebal, jadi kelihatan elegan. Kemudian juga di atas ini ada lampu cabinnya. Ini sudah touchscreen. Dia sudah LED 2 kanan kiri. Kan kalau teman-teman misalkan mau buka sunroofnya dari sini tadi ya, ini bisa ya, bisa buka panoramiknya aja. Sekali tekan dia akan terbuka secara otomatis. Tapi dia nggak langsung terbuka full, dia akan berhenti di tengah sebentar. Tapi tekan sekali lagi dia akan terbuka full seperti ini. Lalu untuk buka sunroofnya tadi juga ya, dari sini tombolnya bisa selain dari voice command. Kita coba buka secara langsung aja. Nah ini bisa terbuka full. Dan untuk tutupnya juga elektrik ya, sekali tekan maka sunroofnya akan tertutup secara otomatis. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, ini cukup lebar banget. Kemudian dia akan menyusul, bisa nutup juga untuk plafonnya ya. Sekali tekan juga, cuman dia nanti akan berhenti di bagian tengah. Ya kayak tadi pas buka, lalu tekan sekali lagi dia akan tertutup full. Jadi tidak hanya bukanya, tutupnya pun juga sudah elektrik, bahkan bisa pakai voice command atau perintah suara tadi juga. Kemudian di kanan kirinya dia juga ada sun visor. Ini menariknya dia ada kaca yang cukup besar ya, bahkan dilengkapi dengan lampu LED yang kelihatan elegan juga ya di kanan kiri. Kemudian juga ada pegangan tangan untuk penumpang depan yang sudah retract juga. Kemudian di kanan kirinya tentunya juga ada seat belt ya. Di bagian depan ini sudah 3 titik penguncian, sudah proteksioner dan frost limiter. Dan untuk headrestnya ini juga sudah adjustable dan bahannya juga empuk gitu ya, karena dia pakai kulit alcantara juga gitu ya. Dan di sini juga cukup nyaman untuk dipakai sandaran kepala. Bahkan yang menarik di bagian driver ini juga dia dilengkapi dengan speaker gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngerasakan kenyamanan, kualitas dari musiknya tentunya langsung dapat ya, karena langsung di kepala kita seperti ini. Kemudian juga menarik lagi ada airbag juga di bagian jok depannya ini kanan kiri tentunya, karena sudah dilengkapi dengan 6 airbag, termasuk di pilar atasnya ini juga ya. Dia akan melindungi di bagian samping-sampingnya atau certain airbag. Jadi kalau ada benturan dari samping, dia juga dilindungi dengan airbag. Dan yang menarik lagi, pengaturan untuk kursi di bagian jok penumpang depannya itu bisa diatur dari belakang sini juga ya. Baik untuk pengaturan sandarannya, kemudian untuk maju mundur joknya juga ada. Bahkan pengaturan di bagian sampingnya juga sudah elektrik. Ada 6 pengaturan ya, baik untuk maju mundur, untuk sandaran. Kemudian juga ada pengaturan untuk naikin bantalan atau sandaran kaki kita juga gitu. Jadi memang di jok penumpang depannya ini sangat dimanjakan ya. Semuanya serba elektrik, bahkan ada sandaran kakinya juga. Plus dia juga ada kursi pijatnya juga gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ya kalau minta beli Tigo 8 CSIA ini, kalau istri tahu kalau di sini ada untuk pijatnya juga, tentunya akan langsung disetujuin ya, karena yang naik di sini biasanya adalah nyonya. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Door trim di baris keduanya juga cukup menarik, karena di bagian atas juga dia soft touch juga, bahannya alcantara juga. Lalu di bagian tengah di armrest ke atasnya ini lapisan soft touch kulit standar ya, warna hitam. Ada laci kecil, tombol power window sudah auto juga tadi ya. Handle pintunya di finishing warna chrome, ada motif wooden panel dan list warna chrome juga di sekitarnya. Lalu ada speaker lagi lengkap dengan ambient LED juga tentunya. Dan di bawah juga dia ada speaker, tentunya dikasih merek Sony ya, menunjukkan kualitas dari mereknya. Dan ada satu cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah sekarang kita berada di interior baris keduanya ya. Baris keduanya pun ini juga cukup longgar ya. Dari lutut saya ke depan dengan jok yang kita mundurin full ini masih jauh. Di bagian headroom juga cukup tinggi juga ya. Dari tinggi 197-an ini juga sekitar 10 jari lebih juga. Lalu di kanan kirinya dia juga ada pegangan tangan retract ya, kanan kiri. Kemudian lampu cabinnya juga sudah LED ada di kanan kirinya ya. Ada sakarnya juga, dan menarik tentunya tadi ya, dia memiliki panoramic glass yang sangat luas, sehingga kalau teman-teman duduk di baris kedua atau ketiganya, jadi pemandangannya itu kelihatan luas gitu ya, karena kaca semua termasuk di atas kalau lagi dibuka. Dan tentunya ini juga akan menambah kemewahan juga. Salah satu mobil mewah di Indonesia itu ciri-cirinya harus punya panoramik dan sunroof seperti ini. Kemudian di bagian kanan kirinya untuk seat beltnya sudah 3 titik semuanya, termasuk tengahnya kalau ada penumpang juga 3 titik.
Headrestnya ini juga empuk banget ya, bahannya tentunya juga sama ya dengan depannya ini pakai kulit Alcantara juga, ada 3 headrest di sini. Kemudian juga kalau lagi berdua atau sendiri, teman-teman bisa turunkan di bagian tengahnya ini ya. Di sini ada armrest juga ya, yang tentunya juga bahannya empuk banget juga, bahkan dilengkapi dengan 2 cup holder. Di bawah sini juga ada isofix juga untuk jok kanan kirinya. Lalu di bagian depan juga ada laci-laci atau kantong ya. Ini dia menariknya juga empuk bahan-bahannya. Lalu di tengahnya ada blower AC belakang lengkap dengan list warna chrome-nya. Kemudian ada 2 colokan model Type C dan Type A juga, dan di bawahnya juga ada tempat penyimpanan kecil. Dan untuk masuk ke baris ketiganya memang sedikit kurang ergonomis karena teman-teman nggak bisa leluasa kalau masuk di bagian kirinya, masuknya lebih baik dari bagian kanan gitu ya. Jadi ini joknya kita miringkan sandarannya, kemudian kita majuin seperti ini ya. Nah ini aksesnya ya masih lumayan ya untuk masuk ke dalam baris ketiganya. Oke, kita masuk. Dan karena joknya tadi memang kita mundurin full di baris ketiganya ini memang agak ngepres gitu ya. Jadi jaraknya nggak banyak tapi tetap lumayan sebenarnya ya. Apalagi kalau kita miringkan sandarannya, mungkin akan lebih nyaman lagi baik jarak dan juga sandarannya ya. Nah ini lumayan. Tapi tetap teman-teman kalau pengen lebih longgar nanti minta dimajuin baris keduanya gitu ya. Karena keduanya tadi dia memang masih cukup longgar untuk jaraknya. Lalu di sini juga menarik karena joknya pun dia juga bahannya Alcantara juga sampai di baris ketiganya dengan motif bintik-bintik juga. Lalu headrestnya juga dilapis kulit juga. Bahkan di sini sudah adjustable. Kemudian ada laci-laci penyimpanan juga ya, terbuka, ada cup holder juga di kanan kirinya, ada speaker juga kanan kiri. Kemudian dia juga ada power outlet ya di bagian kiri ini. Walaupun memang kurang ergonomis karena lebih menjorok ke bagasi gitu ya, tapi setidaknya masih bisa dijangkau di baris ketiganya kalau teman-teman mau ngecas di situ. Kemudian sedikit kekurangan, ini dia tidak ada pegangan tangan dan dia juga tidak ada blower AC ya di baris ketiganya. Jadi blowernya mentok hanya di baris keduanya aja untuk asupan dari AC-nya. Kemudian di atas ini dia juga menariknya masih ada penerangan. Ini sudah LED juga. Untuk buka bagasinya juga cukup menarik karena sudah power tailgate atau sudah elektrik. Jadi sekali tekan teman-teman langsung dibukakan secara otomatis. Selain dari belakang, teman-teman juga bisa buka dari remote-nya juga ya. Tinggal tekan tombol agak lama, dia akan bisa buka tutup bagasinya. Dan teman-teman juga bisa buka tutup dari head unit audio kalau teman-teman mau dibukain driver yang ada di bagian dalam juga. Jadi ada 3 cara, tentunya ini juga salah satu kelebihan dari Chery Tiggo 8 CS-nya juga. Bagasinya memang nggak terlalu luas ya, karena memang mobil 3 baris rata-rata ya seperti ini. Tapi ya masih cukup lumayan, teman-teman bisa simpan untuk toolkit, ada apar di sini. Kemudian teman-teman nanti juga bisa mendapatkan charger portable-nya juga. Kemudian toolkit lain seperti segitiga pengaman seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman butuhkan bagasi yang lebih besar lagi, itu teman-teman bisa lipat jok baris ketiganya juga ya. Lipatannya teman-teman bisa setengah kayak gini, atau dilipat dua-duanya juga bisa ya. Dan menariknya ini juga rata dengan lantai, sehingga teman-teman akan mendapatkan bagasi yang cukup maksimal. Bahkan teman-teman juga bisa tambahkan lagi untuk tire atau separator lagi ya. Kalau dilipat seperti ini, nanti teman-teman bisa dapatkan. Dan menariknya lagi di bagian belakang dia juga mendapatkan power outlet serta masih ada speaker juga ya di kanan kirinya yang tadi kita sebutkan pada saat kita di baris ketiga tadi. Oke, seperti ini aja untuk bagasinya, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar kekurangan dan kelebihan dari Chery Tiggo 8 CS ya, super hybrid, dimana ngomongin kelebihannya memang adalah salah satunya yaitu di mesinnya itu sendiri. Dibekali dengan mesin plug-in hybrid yang klaimnya bisa menempuh jarak hingga 1.200 sampai 1.300 km. Jadi kalau teman-teman dari Jakarta ke Bali itu hanya sekali isi full BBM, sekali isi plus full charging aja. Jadi tentunya mobil ini sangat irit.
bahkan bisa dibagi itu menjadi 1:76 km per liter. Jadi ini sangat irit banget. Jadi ini akan menjadi unggulan dari Chery Tiggo 8 CSA ini. Selain itu juga memiliki fitur ADAS sampai 17 ADAS. Jadi apakah menurut teman-teman Chery Tiggo 8 CSA ini memang lebih worth it dibandingkan Destinator tipe terlengkapnya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk beli Chery Tiggo 8 CSA ini ataupun Chery tipe lainnya, teman-teman nanti bisa konsultasi langsung ke Kak Sanas. Nomornya ada di bawah, bisa langsung dijapri. Teman-teman mungkin barangkali yang pengen ngejar promo akhir tahun bisa dapat potongan harga berapa, netnya jadi berapa gitu ya, karena ini sangat menarik. Kemudian teman-teman juga bisa langsung konsultasi kalau mau kredit hitungannya seperti apa. Bahkan kalau teman-teman pengen cobain dulu rasa berkendaranya, kenyamanannya, ADAS-nya seperti apa, mesinnya seperti apa, nanti teman-teman juga bisa test drive. Langsung janjian sama Kak Sanas, dihubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Adipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Adipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Adipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.